everybody, welcome back to my channel YouTube, tentunya dengan aku Mira. Oke, seperti biasanya kali ini aku akan bahas tentang kegawat daruratan trauma abdomen. Oke, sebelum lanjut, gimana sih pembahasan trauma abdomen dan segala macamnya? Pokoknya stay tune ya, dan jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Oke, selamat datang. Kita langsung aja masuk ke pembahasan di trauma abdomen. Apa sih trauma abdomen itu? Nah, jadi trauma abdomen itu merupakan trauma yang melibatkan daerah diafragma pada bagian atas dan pada bagian bawahnya itu ada pelvis. Nah, trauma abdomen ini secara garis besarnya dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama ada trauma tumpul abdomen dan yang kedua ada trauma tajam abdomen. Bahasan di trauma tajam terlebih dahulu. Nah, jadi trauma tajam abdomen ini merupakan suatu luda paksa yang mengakibatkan luka pada permukaan tubuh dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum yang disebabkan karena tusukan benda tajam. Nah, trauma akibat luka benda tajam ini dikategorikan dalam 3 bentuk, yaitu luka iris atau sayat, luka tusuk, dan luka bacok. Nah, jadi ada patofisiologinya itu di trauma tajam ini. Jadi luka tusuk ataupun luka tembak akan mengakibatkan kerusakan jaringan karena laserasi atau terpotong. Nah, luka tembak dengan kecepatan tinggi akan menyebabkan transfer energi kinetik yang lebih besar terhadap organ viscera. Nah, dengan adanya efek tambahan berupa temporary cavitation dan bisa pecah menjadi fragmen yang mengakibatkan kerusakan lainnya. Nah, jika mengenai pembuluh darah atau organ yang padat, maka akan terjadi kerusakan, yaitu berupa perdarahan. Nah, jika yang terkena itu organ yang berongga, nah maka akan mengalami kebocoran dan isinya itu akan lari ke dalam perut dan menimbulkan iritasi peritoneum. Oke, itu tadi sedikit pembahasan tentang trauma yang tajam. Sekarang kita lari ke trauma tumpul. Nah, trauma tumpul ini disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor dan korban terjepit di antara jok mobil dan setir atau saat dikeluarkan dari kendaraan yang terhimpit di antara kepingan kendaraan yang mengalami kecelakaan. Nah, trauma tumpul ini terjadi pada saluran napas bagian atas dan dada, paling sering disebabkan oleh hantaman langsung, trauma akibat fleksi atau ekstensi hebat. Nah, atau trauma benturan pada dada. Hiperekstensi mengakibatkan traksi laringotrakea yang kemudian membentur handlebars atau dashboard. Nah, kemudian patofisiologinya itu mekanisme cedera laringotrakea ini akibat trauma tumpul dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu penurunan diameter anteroposterior rongga toraks. Yang kedua itu ada deselerasi yang sangat cepat. Nah, kemudian yang ketiga ada tekanan intraluminal mendadak mengalami peningkatan pada glotis yang tertutup, dan yang keempat trauma benturan langsung. Nah, hantaman langsung paling sering menyebabkan trauma pada tulang rawan laring. Sedangkan trauma fleksi ini atau ekstensi lebih mempunyai hubungan dengan robekan trakea atau laringotrakea. Nah, kerusakan trakea akibat trauma benturan ini terjadi karena trakea tertekan di antara marbium dan kolumna vertebralis. Nah, trauma tumpul pada dada dapat menyebabkan robekan vertikal pada trakea, pars membranosa atau bronkus. Biasanya itu luasnya 2,5 cm dari karina. Oke, lanjut sekarang ke pemeriksaan fisiknya. Nah, jadi pada kasus trauma abdomen ini kadang seringkali terjadi salah mendiagnosis. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan fisik itu berupa inspeksi yang pertama. Nah, inspeksi ini apa aja yang diperiksa? Jadi periksa abdomen bagian depan dan belakang untuk
mengetahui adanya trauma tajam, tumpul, dan adanya perdarahan internal. Kemudian adakah distensi abdomen di situ atau asites atau luka lecet, memar, ruam, massa, denyutan, benda tertusuk, ekinosis, bekas luka dan stoma. Nah, kemudian auskultasi. Nah, auskultasi di sini kita mendengarkan bising ususnya. Kemudian perkusi abdomen untuk mendapatkan nyeri lepas atau ringan. Kemudian yang ketiga ada palpasi. Kemudian di palpasi ini untuk mengetahui apakah ada kekakuan atau nyeri tekan. Kemudian adakah hepatomegali, splenomegali, defense muskuler, nyeri lepas jelas atau uterus yang hamil. Kemudian terus bila ragu adanya perdarahan intraabdominal itu dapat dilakukan pemeriksaan DPL atau diagnostik peritoneal effect ataupun USG ya, ultrasonografi. Nah, sekalian kita lanjut ke pemeriksaan diagnostiknya. Jadi ada beberapa buku yang mengatakan pemeriksaan trauma abdomen itu yang pertama ada radiologi, kemudian ada ultrasonografi, yang ketiga itu ada scan radionuklida, dan keempat tomografi dikomputerisasi. Kemudian buku lain juga ada yang mengatakan yang pertama itu lakukan hitung darah lengkap dan pemeriksaan metabolik dan kimia lengkap. Kemudian yang kedua hematokrit dan hemoglobin. Yang ketiga periksa laktat serum dan gangguan basah. Yang keempat koagulasi dan waktu perdarahan. Yang kelima tes fungsi hati, amilase dan juga lipase. Dan keenam itu ada cek urinalisisnya. Kemudian yang ketujuh pemeriksaan darah samar, isi lambung dan feses. Ya, yang bisa aku sampaikan sedikit sih, semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton, dan yang udah nonton makasih ya udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa like karena aku butuh like, dan kalau belum subscribe don't forget to subscribe. Okay? Thank you ya, bye.